Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Nugrah, NIM 0887333355. Prodi Sistem Informasi, berasal dari Universitas Terbuka Padang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melaksanakan praktek tugas 2 pada mata kuliah administrasi server, yang mana untuk soalnya sudah saya download. Jadi ini adalah petunjuk untuk menginstalasi NFS server pada CentOS 7, dan ini adalah hasil dari kesimpulan saya yang saya dapat, saya peroleh dari praktek ini. Maka dari itu kita langsung mulai. Alangkah baiknya kita buka dulu aplikasi VirtualBox-nya, yang mana untuk Linux-nya sudah kita install 2 buah, yaitu untuk Linux server dan untuk client, yang dimana masing-masing mempunyai beda IP ya. Jadi satu sama lain akan saling terhubung. Baiklah, kita akan mulai dari server dulu. Sebelah kanan kita buka terminal, di kiri kita buka juga untuk kliennya. Awal kita masuk dulu untuk root. Oke, udah masuk yang server. Untuk yang client kita coba juga. Oke, udah masuk, kita coba cek IP-nya. Oke, udah muncul ya. Untuk IP kliennya ini 192.168.181, sedangkan untuk IP server itu 192.168.180, yang dimana kita coba ping satu sama lain, dia akan terhubung 60. Oke, coba yang di server. Satu. Maaf, tinggal pingnya. Oke, udah terhubung ya kedua perangkat, yang untuk server dan untuk client. Oke, untuk itu kita langsung saja untuk praktek tugas 2-nya. Kita disuruh untuk install sudo yum update-nya untuk konfigurasi NFS server. Sebelum itu kita perlu perhatikan yang dimana untuk kedua Linux ini kita pastikan untuk koneksi internetnya berupa wireless ya. Biasanya kalau yang default itu di NAT, jadi kita ubah ke adapter. Jadi kedua-duanya harus terhubung ke wireless, kalau tidak dia tidak akan bisa atau tidak dapat IP-nya ya masing-masing. Kita coba yang di server dulu. Langkah pertama itu kita install NFS server pada Linux Ubuntu-nya. Oke, kita coba masukkan perintah sudo yum update. Oke, ini kan no patchet_update, berarti ini udah kita install. Karena sebelum saya merekam, jadi saya latihan dulu, mencoba untuk
latihan mandiri. Jadi ini sudah diupdate ya. Jadi kurang lebih lamanya ketika kita ketik perintah sudo yum update ini kurang lebih 15 menit ya. Nah, oke, lanjut untuk sudo yum install nfs tails. Sorry, ini ketinggalan. Oke, ini sudah terinstall. Kalau untuk install util nfs utilnya kurang lebih itu 5 menit ya. Jadi ini sudah install duluan tadi sebelum merekam. Oke, kita lanjut untuk membuat direktori yang akan dibagikan. Kita buat perintah sudo mkdir spasi data. Oke, ini kan ada tanda cannot create directory karena yang data ini sudah kita buat terlebih dahulu. Jadi dia akan mengindikasi bahwasanya data ini sudah ada. Oke, kita lanjut untuk mengatur izin directory agar dapat diakses oleh klien. Oke, kita buat perintah sudo chown nfs nobody 2 nfs nobody spasi data. Oke, lanjut sudo chmod 755 data. Oke, apabila sudah selesai kita lanjut ke konfigurasi file export edit atau menentukan direktori yang akan dibagikan. Kita buat perintah sudo nano etc export. Oke, ini kan udah ada ya. Untuk IP server kita buat sesuai petunjuk perintah pada praktek tugas 2, yaitu tambahkan baris berikut. Nah, ini menunjukkan semua host di jaringan untuk mengakses data yang ada di server, baik di server maupun di client. Udah kita buat IP 192.168.180. Oke, kita Ctrl X, tidak ada perubahan. Kita lanjut untuk menerapkan perubahan konfigurasi NFS servernya. Perintah sudo x or fs cr. Oke, lanjut untuk menjalankan dan mengaktifkan NFS nya sudo systemctl spasi start spasi nfs server. Oke, bentar, ada yang salah. Sistem register server. Oke, lanjut ke enable. Kemudian kita cek status apakah berjalan dengan baik. Oke, ini tanda connect ya, atau udah baik. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu proses uji coba NFS dan client. Kita lanjut ke bagian clientnya. Oke, kita coba install dulu sudo perintah install stil. Oh iya, nanti ketinggalan lagi, maaf. Oke, udah kita install. Ini kan kurang lebih installnya 5 menit ya. Kalau udah terinstall dia akan muncul seperti ini. Kita lanjut untuk membuat directory di clientnya.
sudo spasi mk dir spasi t spasi nfs. Ini berarti sudah ada ya. Kalau ada pemberitahuan seperti ini, kita lanjut untuk menentukan mounting directory berbagi dari server ke directory di client. Sebelum itu kita atur dulu IP-nya dengan perintah sudo nano etc export. Yang dimana kita samakan IP-nya ke IP server, yang dimana IP di client-nya 192.168.181. Jadi kita buat sama biar bisa tukar file atau filenya bisa kita lihat. Oke, tidak ada perubahan. Kita lanjut ke menentukan perubahan konfigurasi NFS lainnya. Kita coba juga sama server tadi. Lanjut sudo system ctl start s server. Oke, lanjut enable, kemudian terakhir status. Ya, ini hijau berarti tanda statusnya udah aktif, berjalan dengan baik. Kemudian kita coba cek data sudo un 192.180 data cmt s. Oke, karena basi kita lanjut ke perintah direktorinya cd t fs. Ini udah terhubung harusnya ya. Kita coba untuk yang di server cd data, karena data untuk servernya yaitu hore xml uji coba txl. Itu kita coba lihat di client, harusnya ada. Oke, udah muncul ya. Atau kita coba cara menambahkan juga bisa, touch tambah dot txt, kemudian ketik ls, harusnya udah ya, ada tambah. Kita coba cek yang di sini di server, ketik ls. Oke, sama. Mungkin sekian untuk tugas 2. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon bimbingannya dan tambahannya dan koreksinya juga. Sekian dan terima kasih. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.